Dance. Halo J-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Z-Talks edisi spesial kali ini. Edisi spesial kali ini karena kebetulan pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya itu dirayakan sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Benar nggak ya gue? Benar ya? Hari Anti Narkoba Internasional gitu. Nah, karena ini adalah Hari Narkoba Internasional, jadi selama bulan Juni Z-Friends akan banyak sekali dapat edukasi mengenai sex and drugs, dan terutama sih sebenarnya tentang perilaku-perilaku adiksi gitu ya. Nah, seperti apa sih perilaku adiksi? Bagaimana cara penanganannya? Ini kayaknya adalah berat lah gitu, ups and down-nya gitu. Kalau misalnya pernah terlibat atau ada keluarga yang terlibat dengan adiksi atau ada pasangan orang terdekat dengan adiksi, itu bagaimana penanganannya? Yuk kita kenalan dulu sama teman saya yang paling hits ini ya. Maunya bilang terkenal di dunia narkoba, tapi kok kayaknya ada yang salah ya dengan bahasa itu. Sudah malang melintang di dunia rehabilitasi ya Tom. Iya. Gitu ya. Tommy ini nama panjangnya tuh susah dan Jawa banget. Minardiatomo. Dipanggilnya Tommy, nama ikripnya gitu ya. Tommy itu udah kayak malah melintang di rehabilitasi, dan saya sendiri juga dapat banyak knowledge gitu tentang rehabilitasi dari Tommy gitu. Yuk kita belajar sama-sama dari Tommy mengenai sejarah rehabilitasi dulu gitu ya. Kan narkobanya udah ada dari zaman dahulu kala, tapi sejarah rehabilitasi itu apa? Efektifnya seperti apa sih? Dan buat Z-Friends semua yang berpikir, aduh keluarga gue mesti masuk nih, pasangan gue nih gitu, pacar gue kayak apa gitu, itu gimana sih persentasenya, dan bagaimana kita sebagai support system juga untuk membantu jika kita punya keluarga, orang yang kita kasihi, pasangan yang terlibat pada narkoba ya gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama Tom, kayak gue tuh ternyata itu ada dua istilah yang berbeda, kayak drug abuse dengan drug addict. Kalau drug abuse itu kalau nggak salah adalah penyalahgunaan narkoba, ya kan? Sementara addictnya itu sudah menjadi pecandu, sudah ada ketergantungan gitu. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda, atau dia eskalasi atau gimana sih Tom? Sebetulnya tergantung dari sudut pandang apa yang mau kita pakai. Tapi kalau hari ini itu kita bilangnya orang dengan gangguan zat. Oke. Hari ini. Itu di DSM juga kayaknya ya? Betul, di DSM juga. Oh ya, by the way, Tommy itu juga adalah salah satu konselor narkoba. Apa Tom gelar lu Tom? CSAC. CSAT. Jadi ada S2-nya khusus untuk menjadi konselor narkoba ya Tom ya? Gitu. Nanti gue kasih deh ini CV-nya ya. CSAC. Oh gitu. Oke. Nah, Terus Tom? tapi dulu kita selalu bilang bahwa antara penyalahguna dengan edik itu memang eskalasi sebetulnya gitu. Jadi ada beberapa perilaku yang bisa membedakan. Misalnya yang kadang-kadang orang suka salah kaprah itu adalah kalau kita bilang penyalahguna itu yang disalahgunakan itu hanya drugsnya saja kan, hanya jenis zatnya aja kan. Tetapi sesungguhnya nggak cuman itu dia salah gunakan. Salah satu sign yang paling kelihatan dari seorang penyalahguna, atau kita sebut dengan nama abuser gitu ya. Iya, abuser. Misalnya dia bilang gini, hidupnya baik-baik aja, nggak ada masalah dengan drugs gitu ya. Yeah. Tapi one day di hari Sabtu dia bilang, aduh gue hari ini pengen nyimeng nih, karena gue dari Senin sampai Jumat kerjaan gue di kantor parah, kepala gue hectic, burn out banget, kerjaan numpuk. Nah, itu sign-nya bahwa dia tuh abuser. Sesungguhnya apa yang dia abuse? Yang dia abuse itu adalah reason untuk dia pakai. Oh, jadi kalau misalnya gue mengatakan hal yang sama, gue capek banget nih minggu ini berat nih, banyak nih konseling gue pengen minum. Iya. Jadi gini, saya membenarkan diri saya bahwa karena saya capek dan pekerjaan saya hectic, maka saya deserve, saya layak satu hari untuk saya merusak diri saya kan. Oh my god. Nah, itulah namanya abuse. Jadi yang di abuse itu sebetulnya reason untuk dia pakai.
Jadi dia benarkan aja semua, dia rationalize aja semua. Pertanyaannya adalah apakah hidupnya bermasalah? Enggak, baik-baik aja, semua masih baik-baik. Hari Senin dia akan kembali produktif, dia akan bekerja seperti biasa. Tetapi akan menjadi satu pattern tertentu, di reason tertentu dia akan abuse reason itu. Gitu loh, Nak. Kalau bodoh-bodohannya adalah kenapa kalau weekdays-nya itu berat, at the end dia harus mabok. Banyak orang juga yang weekdays-nya berat, dia nggak perlu mabok. That's really good. Ya, itu yang pertama. I never really thought that way loh. Ya, yang kedua, kalau kita lebih bodoh lagi, pakai reason yang lebih bodoh lagi, di rumus statistik kita nggak akan pernah menemukan korelasi antara bosen, malam minggu, pekerjaan menumpuk, dan drugs. Korelasinya nggak akan ketemu tuh. Secara saintifik pasti nggak akan ketemu. Aja mau pakai rumus statistik apa pasti nggak bakal ketemu. Oh iya. Jadi kayak was like, okay, so I have a hard week. Gue capek banget nih kuliah gue capek banget nih kerjaan gue. Aduh, lagi numpuk banget, lagi banyak masalah. Terus gue mau misalnya using drugs. Itu abuse. Dia abuse. Atau It's gini. not necessarily, karena kan, iya benar ya, nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Atau gini, remaja. Gue nembak cewek ternyata ditolak. Terus gue ngumpul sama teman-teman gue, lu tolongin gue lah, gue pusing nih pala gue, gue suka cewek, tapi ternyata tuh cewek nggak suka sama gue. Ada barang nggak? Ya, kita minum yuk, gitu. Nah, which is itu abuse. Dia ada dua hal yang dia abuse. Dia abuse substance-nya itu di abuse untuk memperbaiki feeling dia. Ya, yang kedua itu adalah dia abuse reason-nya untuk membenarkan dia pakai, untuk membenarkan dia mabuk. Nah, itu abuse. Perbedaannya di situ yang paling dasar. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue, let's say gue hang out terus gue bilang gini, Tom, I could use a drink nih, gitu ya misalnya ya, gue pengen nge-wine nih Tom, gini-gini. Just for the reason I want to drinking wine, I'm not abusing it. Tapi kalau gue misalnya, gue pengen minum-minum gitu, terus gue pengen I just want to win up the day because it's just so hard dan segala macam, itu gue bisa masuk dalam perilaku abuse ya Tom? Atau kalau narkoba misalnya nyimeng atau apa segala macam itu berbeda dengan alkohol. Alkohol itu sebetulnya kecanduannya cukup parah juga. Kecanduannya cukup parah juga. Cuman gini, kalau misalnya seperti yang Mbak bilang tadi, gue cuman mau minum-minum santai aja gitu. Permasalahannya adalah polanya. Jadi how often itu polanya itu keluar. Jadi kalau seberapa sering gue lari ke situ untuk menyelesaikan perasaan gue yang tidak nyaman. Betul. Tapi gini, kalau misalnya kita bilang dalam 1 tahun ternyata ada satu occasion yang ternyata sekeliling gue itu minum wine dan akhirnya gue minum wine, itu gak abuse. Itu ya karena memang environment ya, semua ada occasionnya, reasonnya pas, ya gue minum. Tetapi kalau misalnya gue udah planning dari jauh hari bahwa hari Sabtu nih gue balas dendam nih karena udah ini gitu, itu abuse. Malah harusnya kan lu ketika lu udah capek gitu dan lu mau balas dendam, lu doing something good for yourself instead of ngerusaknya kan. Iya. Dan gini ya, dan kadang perilaku abuse ini nggak disadarin orang. Gini, ada satu afirmasi yang kalau gue pribadi gue suka banget. Afirmasinya itu bunyinya gini, I have enough, I am enough. I have enough, I am enough. Nah, jadi kalau gua nggak ada di fase abuse, pasti I have enough, I am enough. Oh ya, I like that. Tapi itu kayak mantra gitu ya, Tom? Iya, tapi kalau gua ada di fase abuse, I have not enough, I don't have enough, and I'm not enough. Jadi misalnya ya, malam minggunya gue pergi dulu pertama kali ke cafe. Jamnya jam dinner. Jam 7 sampai jam 10 malam. Namanya juga cafe, mungkin cuma ada live music apa segala macam. Live music mungkin jam 10, 11 habis. Sekarang live musicnya main dari setengah 8. Feeling fun-nya udah gak ada lagi kan? I'm not enough. Gue harus pergi ke klub. Untuk feelingnya itu lebih lagi feeling yang dirasainnya. Nah, itu abuse. Oh gitu Tom. Oke, now I get it. Terus kapan sih kalau gue tahu bahwa kecanduan narkoba gue ini misalnya I have gue udah melakukan abuse
atau udah sampai ke adiksi, terus dari mana gue tahu gue butuh rehabilitasi? Sebetulnya kalau jadi gini, kita bahas dulu tentang si addictnya dulu nih ya. Iya. Tadi dari abuse ke addict. Nah, di addict itu simple. Sign-nya itu jadi gini. Ada 3 sign yang mesti dilihat. Yang pertama obsesif, yang kedua kompulsif perilakunya pasti. Nah, ini yang ketiga nih yang kadang orang nggak aware nih, kontrol. Jadi kalau dia ada kontrol, itu pasti dia addict. Itu pasti. Permasalahannya terkadang mata kita itu suka dikelabui dengan seorang addict itu harus punya withdrawal. Oh, kontrol ya sebenarnya. Gue juga pikir selama ini ada withdrawalnya lebih kenceng. Betul, nah tapi withdrawal itu udah withdrawal itu betul gitu. Ekstrim. Maksudnya withdrawal itu salah satu sign dari addiction, betul. Tetapi ada perilaku kontrol yang kadang-kadang ini nggak kelihatan. Misalnya, berapa banyak orang tua di Indonesia misalnya ya, pada akhirnya membelikan barang untuk si pecandunya, habis itu dibilang, udah deh, lo mendingan pakai barang sama gua kontrol lo setiap hari pemakaian lo, supaya lo nggak ketangkap polisi. Ada berapa banyak yang dikontrol di situ? Pemakaiannya, situasinya, resiko hukumnya dikontrol. Iya. Ya. Eksternal faktor semua dikontrol, social faktor dikontrol. Iya, semua dikontrol. Berikutnya, ada beberapa pecandu yang bilang bahwa gua akan berhenti di hari Senin. Kenapa harus Senin? Sabtu itu pokoknya gue make terakhir deh, mabok terakhir. Habis itu Senin pasti gue berhenti. It doesn't work ya begitu ya, Tom? Gak bakal kerja, karena ini kayak Senin tuh kayak hari sakral buat mereka. Kayak kesannya tuh Senin tuh week baru, ya minggu baru gitu ya. New start gitu ya. Tapi coba kita lihat. Ternyata pada saat dia bilang hari Sabtu dia mau make terakhir, barangnya banyak banget, Minggu sisa kan? Make lagi Minggu. Nah, karena barangnya kebanyakan Minggu pakai, Senin sugesnya kencang. Dia pakai lagi deh. Ya kan? Terus tuh ya, setiap Senin dia bilang Senin akan berhenti, Senin akan berhenti, Senin akan berhenti. Di tahun baru dia akan bilang 1 Januari gua akan berhenti. Tapi kan 30 Januari, 31 kita party biasanya. Nah, celakanya nih dia bilang, kenapa mau berhenti 1 Januari? Karena tahun baru. Hidup baru, resolusi baru, ada deh, pokoknya ada pembenarannya nih kan jadinya kan. Nah, ternyata 1 Januari itu jatuhnya hari Sabtu. Jeng. Nggak jadi berhenti kan? Dia akan bilang lagi, Senin dia berhenti. Dan itu kan terulang lagi 1 tahun. Apa yang dia kontrol? Ya dia kontrol semua. Gitu loh. Jadi, lu pernah ngomong sama gue gini, Tom. Gue jadi ingat lo pernah bilang bahwa lo mesti ngakuin bahwa you are powerless over love, drugs. Ini maksud lo ya? Iya jadi gini ya, kalau ada kontrol berarti kita tuh powerful. Jadi seakan-akan kita bisa mengatur kecanduan kita, seakan-akan kita taking control over our addiction, yang sesungguhnya enggak. Dan itu ilusi semua. Jadi seperti juga yang gue suka bilang nih si friends, sama cinta juga kita nggak bisa kontrol. Ya enggak, seks sama drugs itu beda. Seks sama love bedanya tuh begitu. Karena gini kan kita nggak bisa kita pencet set gue mau jatuh cinta sama orang ini, set gue mau benci sama orang ini, gue mau suka sama orang ini, nggak bisa gitu. Itu adalah proses feeling lo. Jadi ketika lo bisa lo mau mengontrol kondisi perasaan sayang lo, suka lo nggak bisa. Yang bisa adalah lo kelola gitu. Nah, yang dimaksud sama Tommy tadi bahwa dia mau mencoba mengasih tahu bahwa ketika lo pikir lo in control, lo sebenarnya you kidding yourself. Iya. Betul. Wow. Jadi contohnya gini ya, misalnya gue klaim bahwa gue kecanduan heroin. Only heroin gue kecanduan. Yang lain gue gak kecanduan. Ya, misalnya nih ada yang begitu ya kan. Spesifik banget gitu. Gue pokoknya kecanduannya cuma heroin. Indonesia bilang putau misalnya gitu ya. Atau ada orang bilang gue hanya kecanduan sabu. Yang lain gue gak kecanduan. Sekarang kita berandai-andai, Mbak. Ya. Kalau sabu nggak ada di bumi, kayak Indonesia nih ngomongnya. Ya. Sabu nggak ada di bumi, dia masih kecanduan nggak? Masih pasti. Sama putau. Sekarang kita berandai-andai lagi nih. Kalau putau nggak ada di bumi, dia masih kecanduan nggak? Masih pasti. Sama daftar G. Daftar G itu Dumolit, Dumtitik, Dumsobek, Rohypnol, Megadon, BK, Nipam itu lah kan ya. Ya.
Gengnya tuh ya, daftar G ya. Nah, kita berandai-andai lagi nih kan. Misalnya daftar G-nya nggak ada. Masih kecanduan nggak dia? Masih sama ganja. Oke. Ganja nggak ada di bumi, Mbak. Masih kecanduan nggak? Masih sama alkohol. Alkohol nggak ada nih di bumi. Dia masih kecanduan nggak? Masih sama spidol, thinner, bensin, ibon. Oh my. Oke, nah jadi gini ya. Bener. Yang tahu kita pakai apa itu hanya mata dan fisik kita dan brain. Saya pakai putau, saya pakai sabu, saya pakai cimeng, saya pakai ecstasy. Tapi yang mendiman untuk saya getting high itu psychological saya. Nah itu dia nggak pernah tahu bedanya. Dia cuma berespon aja, menyesuaikan apa yang ada di kepala kan, neurotransmitter itu kan, ya kan? Iya, dia hanya menyesuaikan itu. Jadi sejauh tingkat psikis getting high-nya nggak dapet, dia akan cari getting high yang lain. Makanya setiap pecandu yang udah dalam pemulihan rata-rata kalau misalnya drugsnya hilang, dia akan cari tingkat getting yang lain. Pasti lari pertamanya love, pasti itu. Nah, yang pertama denial dulu deh, yang penting mesti di break. Begitu denialnya ke break, dia pasti akan minta tolong. Dia pasti akan terima bahwa saya butuh bantuan, saya butuh, nggak tahu, mungkin program rehabilitasi kali, saya butuh psikiater, saya butuh psikolog, baru dia bisa. Do you wanna dance?